Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pembelajaran yang pertama, udara bersih sangat dibutuhkan untuk bernafas. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar partikel berbahaya, tidak mengandung polusi. Jika kita menghirup udara bersih, tubuh menjadi sehat dan segar. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh akan mengalami gangguan pernafasan. Ya, coba ayo mengamati. Ini ada sebuah gambar, itu Rara bermain bola bersama teman-temannya. Tiba-tiba banyak asap di sekitar mereka. Raya dan teman-temannya menjadi batuk-batuk akibat asap itu. Rupanya asap itu berasal dari pembakaran sampah di dekat lapangan. Asap itu terbawa angin ke tengah lapangan. Apa yang harus dilakukan Rara dan teman-temannya? Apakah asap menyebabkan batuk? Ya, kalian gimana ini bisa menjawabnya ya? Apa yang harus dilakukan Raya dan teman-temannya? Dan apakah asap yang menyebabkan batuk? Ya, asap menyebabkan batuk karena udara udah tercemar oleh polusi udara. Ayo membaca nih. Ribuan warga Rio terkena penyakit akibat asap kebakaran. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Rio sejak Juni 2015 hingga sekarang ini membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Rio menyebutkan hingga kini sebanyak 9.386 orang terjangkit penyakit akibat paparan asap. Pasien berasal dari seluruh daerah di Rio, kata Dinas Kesehatan Rio, Andres Sifri saat dihubungi Tempo 15 September 2015. Nih gambarnya. Ya, suasana siang hari bagaikan malam hari. Ya, menurut Anda, pasien menginap penyakit berbeda akibat asap, yakni penderita terinfeksi saluran pernafasan atas atau yang sering disebut dengan ISPA sebanyak 7.312 orang, asma 296 orang, pneumonia 290 orang, iritasi mata 480 orang, dan iritasi kulit 903 orang. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup di Rio, kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya terjadi di setiap daerah. Asap kebakaran hutan mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Asap tersebut mengandung gas karbon dioksida, nitrogen oksida, N2O, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Selain itu, ada unsur lain yang lebih berbahaya karena jumlahnya sangat banyak dan wujudnya sangat halus, yakni partikulun logam berat. Ukuran partikel ini 2,5 hingga 0,1 mikron, seperti kron. Jika terhidup, maka zat berbahaya tersebut dapat menginap di saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit pernafasan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir terkena paparan asap. Jadi akibat kebakaran di Rio ini udah banyak orang yang sakit nafas, ISPA, terus asma, iritasi mata, dan iritasi kulit. Sebabnya kenapa? Karena asap kebakaran itu mengandung zat-zat yang berbahaya, yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan yang paling berbahaya yaitu partikel-partikel yang sangat halus yang tidak terlihat, sehingga pas waktu menghirup masuk ke dalam pernafasan manusia sehingga menyebabkan saluran pernafasan jadi terganggu. Dinas Kesehatan Rio memerintahkan seluruh puskesmas mendirikan posko di setiap daerah serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat rawat inap dan rawat darurat. Kami sudah menyalurkan 100.000 masker ke seluruh wilayah, ujarnya.
Jadi orang mau keluar rumah harus pakai masker. Nih, karena akibat dari pembakaran hutan di Riau, polusi udara tercemar siang bagaikan malam. Ya. Nih, kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan di atas. Ya, kini aku tahu nih, asap hasil kebakaran hutan atau hasil pembakaran sampah merupakan salah satu zat pencemar udara. Asap tersebut dapat mencemari udara bersih sehingga kualitas udara menjadi turun, bahkan dapat berbahaya jika dihirup. Udara yang telah tercemar jika dihirup dapat menyebabkan gangguan pada alat pernafasan. Nih, apa sajakah faktor yang mengganggu sistem pernafasan pada manusia? Yuk kita pelajari. Yang pertama, faktor pertama adalah lingkungan. Ya, manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, atau asap mempengaruhi kualitas udara. Udara dengan kualitas buruk dan tercemar tidak sehat buat tubuh nih. Ya, yang kedua adalah penyakit. Sistem pernafasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Yang ketiga, kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan mendatangkan penyakit. Beberapa kebiasaan buruk tersebut adalah merokok, kurang berolahraga dan beristirahat, serta kurang asupan makanan bergizi. Rokok mengandung banyak zat berbahaya bagi tubuh. Menghirup asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru. Zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya adalah kanker paru-paru. Kurang berolahraga dan beristirahat dan asupan makanan bergizi dapat menurunkan daya tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus, flu, dan bakteri, maka sistem pernafasan akan terganggu. Jadi, 3 faktor. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua penyakit, dan kebiasaan hidup. Jadi kebiasaan hidup sehat akan membuat badan kita sehat. Ya, selanjutnya pembelajaran yang kedua yaitu tentang tarian dan properti yang digunakan. Ya, kita melihat sebuah tarian, tentunya kita melihatnya apa dulu ya? Pakaian yang digunakan. Nah, jadi apa itu properti tari? Yaitu benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Properti tari digunakan untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Properti tari yang digunakan pada tari merak antara lain apa? Selendang, sayap merak, dan ikat kepala merak yang dapat menggambarkan keindahan burung merak. Properti yang digunakan pada tari topeng, ya tadi adalah topeng, penutup kepala, selendang. Ya, topeng yang digunakan memiliki ekspresi yang berbeda sesuai dengan makna tarian tersebut. Sedangkan properti tari yang digunakan pada tari bondan adalah payung, boneka, kendi, dan selendang. Ya, dari tadi yang 3 gambar tersebut ya itu dijelaskan ya. Jadi perhatikan beberapa contoh tarian daerah berikut dan properti yang digunakan. Yang pertama, tari pendek dari Bali menggunakan properti berupa pokar nih yang di bawah ini tampan ya. Yang kedua, tari payung dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan apa ya? Sebuah payung. Yang ketiga, tari mandau dari Kalimantan Tengah menggunakan properti ya mandau atau perisai ini yang di bawah. Ya, tari lenggong
dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Jadi tarian setiap daerah itu menggunakan properti yang berbeda-beda. Untuk apa? Itu untuk menjelaskan tema tarian yang dibawakan. Ya. Selanjutnya ada sebuah bacaan yaitu tentang terserang asma. Hari ini aku menata kembali barang-barang di dalam kamar sesuai keinginanku. Aku juga membersihkan kamarku yang berdebu. Karena debu itu aku sering batuk dan sesak nafas. Untungnya ayah mau membuatku mengangkat barang-barang yang berdebu. Ayah membantu mengangkat barang-barang di kamarku keluar kamar. Setelah barang-barang dipindahkan, ternyata banyak sekali debu di kamarku. Sekarang bagianku membersihkan dan menyapu debu-debu itu. Ketika aku mulai menyapu debu-debu itu, aku menjadi bersin-bersin. Aku juga batuk-batuk sehingga napasku sesak. Ibu dan ayah khawatir batukku tidak berhenti juga karena batuk punggung dan dadaku terasa nyeri. Napasku juga semakin sesak. Tiap kali aku mengambil nafas ada bunyi nyik dan ibu semakin khawatir. Nah, kata ayah, napasku berbunyi seperti orang yang menderita asma. Ibu meminta ayah membawa ke dokter untuk diperiksa karena batuk yang tak kunjung reda, nafas semakin sesak. Ayah lalu membawaku ke dokter nih. Nih, gambarnya kamar yang bersihkan dengan cara nih, kalian kamarnya dibersihkan enggak? Coba kalian buka kamarnya, lihat bagian bawah dari tempat tidur, adakah debu di situ ya. Kalian bersihkan ya, sebelum kalian bersihkan biar tidak batuk-batuk menggunakan masker ya. Debunya harus setiap hari disapu sehingga kamar akan menjadi bersih dan sehat karena nggak ada debu lagi. Ya, selanjutnya ini ada bacaan penyakit asma. Ya, ayo menyimak. Kalian baca lagi apa itu asma, yaitu jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan, ditandai dengan peradangan dan penyimpitan saluran penafas. Peradangan dan penyimpitan saluran nafas tersebut menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga mengalami gejala seperti nyeri dada, batuk-batuk. Asma bisa diderita oleh semua orang, baik usia muda maupun usia tua. Ini penyakit asma bukan penyakit oleh virus atau bakteri, tapi oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal. Ya, kalian baca semuanya. Setelah itu, nah, kalian lengkapi bagan berikut. Nah, pengertian dari asma itu apa? Gejalanya, penyebabnya, penyembuhannya dengan cara bagaimana ya. Semua kita udah pelajarin. Dan semoga penjelasan kali ini kalian pahami dan kalian mengerti. Bila ada pertanyaan, langsung japri ibu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.